Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Ahmad Dahlan. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat PPOK. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Radita, Ismail Zainal Abidin, dan Muhammad Khalil Setiawan. Pengertian PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD, adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif irreversible atau reversible parsial. PPOK terdiri dari gabungan penyakit bronkitis kronik dan emfisema. Berikut ini merupakan gambar emfisema sebelah kiri dan bronkitis kronik sebelah kanan. Pada emfisema terlihat volume alveolus yang membesar, sedangkan pada bronkitis terlihat adanya lapisan yang meradang. Bronkitis kronik merupakan kelainan saluran napas yang ditandai oleh batuk kronik berdahak minimal 3 bulan dalam setahun, sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut yang tidak disebabkan oleh penyakit lainnya. Sedangkan emfisema merupakan suatu kelainan anatomis paru yang ditandai oleh pelebaran rongga udara distal bronchiolus terminal, disertai kerusakan dinding alveoli. Menurut Gold 2017, penyakit paru obstruktif kronis adalah keadaan penyakit yang dapat dicegah dan diobati, ditandai dengan pembatasan aliran udara yang tidak seluruhnya reversibel. Pembatasan aliran udara biasanya progresif dan berhubungan dengan respons peradangan yang abnormal dari paru terhadap partikel atau gas yang merugikan, terutama dari rokok. GOLD atau Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease sendiri merupakan suatu organisasi yang bekerja secara profesional terhadap kesehatan masyarakat di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit paru obstruktif kronik dan untuk meningkatkan pencegahan dan pengobatan penyakit paru-paru ini. Data fakta. Berikut ini merupakan data angka prevalens penderita PPOK pada 12 negara di Asia Pasifik. Di sini Indonesia menempati urutan keempat dari 12 negara dengan jumlah penderita PPOK sebesar 5,6%. Berdasarkan penelitian biomas tahun 2015 di 3 provinsi Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, diperoleh jumlah penderita PPOK sebesar 6,35%. The Global Burden of Disease Study menyatakan bahwa PPOK menjadi peringkat ketiga penyebab kematian di dunia tahun 2020. Di Indonesia pada tahun 2012, penyakit respirasi kronik merupakan 5% penyebab kematian dari angka kematian seluruhnya. Menurut World Health Organization, WHO, lebih dari 3 juta orang meninggal akibat PPOK pada tahun 2005, yang setara dengan 5% penyebab kematian secara global. Penyebab penyakit PPOK antara lain kebiasaan merokok, debu dan bahan kimia dari lingkungan kerja, asap kebakaran, infeksi, dan status sosial ekonomi. Salah satu penyebab penyakit ini adalah merokok. Berdasarkan WHO Report on the Global Epidemic of Tobacco tahun 2003, mempublikasikan data angka prevalens merokok di Asia. Di sini terlihat bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah perokok tertinggi. Berikut ini merupakan mekanisme dasar hiperinflasi pada PPOK. Pada keadaan normal, aliran napasnya berjalan dengan lancar. Sedangkan pada penderita PPOK, mengalami elastisitas yang berkurang, adanya penyempitan, peningkatan resistensi saluran napas, dan terbatasnya aliran ekspirasi. Berikut ini merupakan gambaran paru secara sistematis yang khas pada penderita PPOK. Biru adalah keadaan normal, kuning obstruksi ringan, dan merah obstruksi berat. Kita akan lihat bahwa ketika bernapas, yang kuning dan merah lebih lambat dan tidak kembali seperti semula. Hal tersebut karena paru-paru telah mengalami hiperinflasi dan terlihat adanya udara yang terperangkap. Bagaimana cara mendiagnosis PPOK? Berdasarkan GOLD pada tahun 2017,
Ada 3 gejala utama pada PPOK, yaitu sesak napas, batuk-batuk, dan sputum. Kemudian kita juga harus melihat faktor risiko. Apa saja faktor risiko PPOK? Yang paling utama adalah faktor rokok, kemudian lingkungan kerja, dan polusi baik di dalam ataupun di luar ruangan. Berdasarkan gejala dan faktor risiko ini, maka perlu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan spirometri. Apabila spirometri menunjukkan obstruksi, maka perlu ditegakkan diagnosis. Yang pertama yaitu anamnesis atau riwayat penyakit. Pada diagnosis ini perlu ditanyakan gejala batuk-batuk berdahak dan sesak napas. Gejala ini berlangsung lama dan semakin berat. Sesak napas biasanya bertambah saat melakukan aktivitas. Perlu juga ditanyakan mengenai riwayat merokok atau pajanan polusi di tempat kerja. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisis. Jikalau kondisi penyakit sudah berat, dapat terlihat tanda-tanda hiperinflasi, yaitu dada cembung atau yang dikenal dada tong, kemudian sela iganya melebar, kemudian hipersonor, suara napas melemah, dan dalam kondisi yang lebih berat dapat terlihat sianosis serta jari tabuh. Sianosis adalah warna kulit yang membiru. Berikut ini merupakan gambar dada tong. Diameter antara anterior-posterior sangat besar dengan diameter transversal. Berikut ini merupakan gambar sianosis pada bibir dan jari tabuh pada pasien yang telah mengalami hipoksia kronik. Kemudian pemeriksaan radiologi. Pada pemeriksaan ini akan terlihat tanda-tanda hiperinflasi yaitu paru lebih lusen karena banyak udara, sela iga yang melebar, diafragma yang mendatar, dan jantung yang menggantung atau pendulum atau biasa disebut teardrop appearance. Berikut ini merupakan gambar paru-paru normal sebelah kiri dan jantung yang menggantung sebelah kanan. Pemeriksaan yang paling penting adalah pemeriksaan faal paru dengan spirometri. Dengan pemeriksaan ini akan terlihat perbandingan volume ekspirasi paksa pertama dengan kapasitas vital paksa. Pemeriksaan ini selain sebagai penunjang diagnosis, juga berfungsi sebagai evaluasi pengobatan serta untuk menentukan prognosis. Berikut ini merupakan gambaran perbandingan volume paru-paru normal dan penderita PPOK. Terlihat bahwa pada penderita PPOK terjadi peningkatan volume residu karena adanya udara yang terperangkap. Sedangkan volume cadangan inspirasinya sangat kecil dibandingkan dengan cadangan inspirasi normal. Oleh karena itu, keadaan ini memiliki konsekuensi pada penderita yang mengakibatkan cepat mengalami lelah setiap beraktivitas. Penilaian klasifikasi PPOK. Berikut ini merupakan klasifikasi berdasarkan faktor risiko dan gejala. Pada bagian baris atas merupakan penderita dengan risiko tinggi, yaitu C dan D yang apabila ekserbasinya lebih dari 2 kali dalam setahun. Sedangkan pada bagian baris bawah merupakan penderita dengan risiko rendah yang ekserbasinya 0 atau 1 kali dalam setahun. Pada bagian kolom kanan, merupakan penderita dengan gejala banyak. Sedangkan pada bagian kolom kiri, merupakan penderita dengan gejala sedikit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok A merupakan penderita yang paling ringan, sedangkan kelompok D adalah yang paling berat. Bagaimana cara menentukan tingkat gejala penderita? Gejala penderita dapat ditentukan dengan parameter Modified Medical Research Council atau MMRC dan menggunakan parameter Questionnaire COPD Assessment Test atau CHET. Berikut ini merupakan penilaian gejala Modified Medical Research Council berdasarkan aktivitas. Terdapat 5 pembagian sesak napas berdasarkan MMRC, yaitu yang pertama, seseorang sesak napas ketika mengalami aktivitas berat, seperti berlari naik tangga. Penilaian 1, yaitu seseorang merasa sesak napas bila berjalan cepat pada permukaan datar atau landai. Sedangkan penilaian 2, yaitu bila seseorang berjalan lebih lambat dari keadaan normal atau sering beristirahat untuk mengambil napas. Penilaian 3, yaitu apabila seseorang sering menarik napas setelah berjalan beberapa menit. Sedangkan penilaian 4,
yaitu seseorang sesak napas ketika mandi atau memakai pakaian. Berikut ini merupakan kuesioner COPD Assessment Test atau CAT yang biasanya digunakan untuk menanyakan pada seseorang yang didiagnosis menderita gejala PPOK. Terdapat 8 pertanyaan, yaitu tentang batuk, berdahak, rasa berat di dada, sesak napas, aktivitas sehari-hari, rasa khawatir, tidur tidak nyenyak, dan tenaga. Dengan poin rentang 0 sampai 5, 0 adalah tidak ada, sedangkan 5 adalah selalu. Jumlah hasil yang diperoleh apabila kurang dari atau sama dengan 10, maka dianggap gejalanya sedikit, sedangkan apabila lebih dari 10, maka gejalanya banyak. Kemudian setelah melakukan klasifikasi, perlu dilakukan penanganan, perawatan, pengobatan atau pentatalaksanaan. Pentatalaksanaan PPOK, antara lain, edukasi, obat-obatan, terapi oksigen, ventilasi mekanik, nutrisi, dan rehabilitasi. Edukasi merupakan hal penting dalam pengelolaan jangka panjang pada PPOK stabil. Edukasi yang tepat diharapkan dapat mengurangi kecemasan pasien, penderita, dan memberikan semangat hidup walaupun dengan keterbatasan aktivitas. Secara umum, edukasi yang perlu diberikan, antara lain, pengetahuan dasar PPOK, obat-obatan beserta manfaat dan efek sampingnya, cara pencegahan perburukan penyakit, menghindari penyebab, dan penyesuaian aktivitas. Obat-obatan untuk PPOK antara lain, bronkodilator, adalah sebuah substansi yang dapat memperluas permukaan bronkus dan bronkiolus. Kemudian antiinflamasi yang berfungsi menekan inflamasi bila terjadi eksaserbasi akut dalam bentuk oral atau injeksi intravena. Antibiotik yang diberikan hanya bila terjadi infeksi. Antioksidan, mukolitik untuk mengurangi dahak, dan antitusif untuk mengurangi gejala batuk serta sesak napas. Pentatalaksanaan selanjutnya yaitu dapat menggunakan ventilasi mekanik untuk membantu mengganti pernapasan spontan, biasanya digunakan pada eksaserbasi akut dengan gagal napas akut. Nutrisi, malnutrisi sering terjadi pada PPOK, dengan bertambahnya kebutuhan energi akibat kerja muskulus respirasi yang mengakibatkan terjadi hipermetabolisme. Kondisi malnutrisi akan menambah mortality PPOK karena berkolerasi dengan derajat penurunan fungsi paru dan perubahan analisis gas darah. Rehabilitasi PPOK. Tujuan program rehabilitasi adalah untuk meningkatkan toleransi latihan dan memperbaiki kualiti hidup penderita PPOK. Program ini dilaksanakan di dalam maupun di luar rumah sakit oleh suatu tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, ahli gizi, respiratori, terapis, dan psikolog. Program rehabilitasi terdiri dari 3 komponen, yaitu latihan fisis, psikososial, dan latihan pernapasan. Penderita yang dimasukkan ke dalam program ini adalah mereka yang telah mendapatkan pengobatan optimal disertai simptom pernapasan berat, beberapa kali masuk ruang gawat darurat, dan kualiti hidup yang menurun berdasarkan materi yang telah dibahas. Dapat disimpulkan bahwa penyakit paru obstruktif kronis merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas utama di dunia. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan seutuhnya karena bersifat irreversibel atau reversibel sebagian, melainkan dapat dicegah perburukannya untuk memperpanjang masa hidup penderita. PPOK dapat ditandai pada seseorang dengan gejala batuk berdahak menahun disertai sesak napas dan mudah lelah. Penanganan PPOK dapat dilakukan dengan edukasi, obat-obatan, terapi oksigen, ventilasi mekanik, nutrisi, dan rehabilitasi. Demikian presentasi penyakit paru obstruktif kronis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.